kejiwaan, Sumber Kejayaan, SD Kejayaan 2. Ikan laut jenis layur berserakan di jalan raya setelah sebuah mobil bertabrakan dengan truk di desa Sumber Kejayaan, Jember, Jawa Timur. Kalau supir, tangannya cuma kayaknya yang agak parah. Warga kemudian beramai-ramai merapikan ikan yang berhamburan sementara yang lainnya membantu sopir yang terjepit. Dievakuasi sama warga, dibantuin. Usai dievakuasi, selanjutnya sopir dibawa ke Puskesmas Bayang untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara bangkai mobil diderek menuju Satlantas Polres Jember. Dari pemeriksaan polisi, kecelakaan terjadi diduga akibat sopir bermuatan ikan mengantuk hingga keluar jalur. Sayangnya, usai tabrakan, sopir terkabur dari lokasi kejadian. Dari Jember, Jawa Timur, Babang Sugiarto, Anyus melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi kabel listrik yang semrawut terbakar dan kali ini pada tiang listrik di Jalan Ledjen S. Parman, Jakarta Barat. Ya, kejadian ini sempat membuat pengendara panik. Ya, kobaran api membakar kabel listrik di Jalan Ledjen S. Parman, Gelong Bara Utara, Jakarta Barat. Api ikut menyambar kabel internet. Kondisi tiang listrik yang terbakar berada dekat jembatan penyeberangan orang dan halte. Petugas damkar berupaya memadamkan api. Petugas PLN dan internet memperbaiki kabel yang terbakar agar dapat berfungsi kembali. Kabel yang semrawut membahayakan pengguna jalan, dan untuk mengetahui seperti apa semrawutnya kabel di jalanan, kita sudah bergabung dengan rekan Naura Syafika dari kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Ya, Naura, seperti apa kusutnya kabel di sana hingga membahayakan pengguna jalan? Ya, selamat siang Togi, Zila, dan juga pemirsa. Salah satu jalanan yang memiliki kabel semrawut yang berada di Jakarta yaitu di sepanjang jalan Duren 3 Raya, Jakarta Selatan. Dan memang jika bisa kita lihat tepat berada di belakang saya, Togi, Zila, dan juga pemirsa, ini adalah salah satu penampakan dari tiang listrik yang dipenuhi kabel yang semrawut, dari kabel yang melilit, kemudian juga kabel yang menjuntai ke bawah. Jika kita lihat juga di bawah, ini tidak hanya ada di tiang saja, tapi ada juga yang di trotoar, di mana ini kabel yang berserakan yang jika kita lihat ini sepertinya ada beberapa yang tidak aktif kembali, dan jumlahnya pun tidak diketahui ada berapa. Kemudian juga ini dari perusahaan mana saja juga tidak diketahui jelas. Dengan adanya kabel yang semrawut seperti ini akan membahayakan bagi pengguna jalan. Seperti yang kita ketahui bersama, beberapa tahun yang lalu sempat terjadi kecelakaan, ada korban dari kabel fiber optik yang menjuntai dan menyebabkan yang berbahaya. Dan juga beberapa hari yang lalu di Jakarta Barat ini juga sempat terjadi adanya percikan api, kebakaran dari korslet listrik yang berada dari kabel semrawut yang seperti ini. Jadi diharapkan dengan adanya kabel-kabel ini dapat diperbaiki kembali dari pemerintah karena ini membahayakan bagi pengguna jalan. Sementara itu, Togi dan juga Zila. Baik, lalu apakah ada petugas mungkin yang berusaha untuk merapikan, ataupun misalnya warga nih yang ngelaporin gitu yang tidak nyaman dengan adanya kabel semrawut ini sudah melaporkan begitu ke pihak terkait? Ya, Zila, hingga saat ini dari tadi pagi kami berada di lokasi, kami masih belum melihat adanya petugas yang melakukan perapihan dari kabel ini, kemudian juga mengecek dari kabel ini, dan juga dari pengguna jalan kami juga masih belum melihat adanya yang melakukan pelaporan. Karena memang sedari tadi kami pantau di sini untuk pengguna jalan tidak terlalu banyak yang menggunakan jalan trotoar ini, karena memang untuk jalan trotoar ini sendiri pun tidak terlihat adanya gitu, dikarenakan ada tiang listrik di tengah yang mengganggu bagi pengguna jalan, sehingga pengguna jalan sepertinya tidak memilih untuk berjalan di trotoar sepanjang jalan di Duren 3 Raya ini. Zila. Baik, Naura, mungkin Anda bisa memperlihatkan kepada kami dan juga pemirsa menunjukkan kondisi trotoar ini kan sebagaimana fungsinya ya Togi, ya, trotoar itu untuk berjalan begitu, tapi nyatanya trotoar ini dipenuhi oleh kabel. Mungkin Anda bisa menunjukkan kepada kami, Naura? Ya, kami akan menunjukkan kepada Togi, Zila, dan juga pemirsa. Juru kamera saya yaitu Sutrisno akan memperlihatkan kepada Anda. Ini adalah salah satu dari trotoar yang tidak bisa digunakan
oleh pengguna jalan yang ada di sini, karena memang jika kita lihat lebih dekat lagi, Togi, Zila, dan juga pemirsa, ini jalanannya tertutup dari kabel listrik yang berserakan di pinggir jalan. Dan memang kalau misalnya kita mengetahui lebih lanjut, ini untuk kabelnya tidak terlihat dari kabel jenis apa saja, karena ukurannya pun berbeda-beda dan juga tebalnya berbeda-beda, tidak diketahui apakah masih aktif atau tidak hingga saat ini. Dan seperti yang kita ketahui bersama, memang kenapa beberapa alasan dari perusahaan melakukan atau memasang kabel listrik di tiang-tiang seperti ini memang dikarenakan untuk biaya pemasangannya jauh lebih murah di tiang listrik dibandingkan melakukan penanaman di dalam tanah. Zila. Baik, kalau dari pantauan Anda, apakah hanya ada di satu titik ini saja atau memang di sekitar jalanan di Duren 3 ini memang banyak juga sebenarnya kabel-kabel yang semrawut begitu, tidak beraturan? Ya, Zila dan juga pemirsa, memang sayang sekali tidak hanya di satu titik ini saja. Dari awal tepat berada di lampu merah atau dari perempatan di Jalan Duren 3 Raya Jakarta Selatan ini, bahkan tadi sudah dimulai ada total sekitar lebih dari 3 tiang listrik. Dan jika kita melanjutkan perjalanan hingga ke arah Kalibata, ini juga masih banyak sekali tiang listrik yang penuh dengan kabel yang semrawut. Jadi memang untuk totalnya ini lumayan banyak di sepanjang Jalan Duren 3 Raya Jakarta Selatan. Zila. Baik. Terima kasih Naura Syafiq atas laporan Anda langsung dari kawasan Duren 3 Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Dan ini mungkin sedikit miris ya, Togi, ya, begitu kondisi jalan yang dipenuhi dengan oleh kabel semrawut begitu. Yang listrik pun juga memakan ini ya, trotoar iya. juga. Padahal ya, khususnya di kawasan Duren 3, maksud kami Duren 3 Jakarta Selatan ini itu dekat sekali dengan kantor PLN. Oh iya, benar, sebelah sininya gitu ya kalau kita lihat gitu ya. Nah, ini semoga jadi perhatian begitu, khususnya untuk Pemprov DKI Jakarta ataupun pihak terkait untuk membenahi lah ya kabel-kabel ini, apalagi tadi juga ada yang kebakar kan tuh di Jakarta Barat gitu. Jadi akan harusnya lebih tertib lagi supaya tidak membahayakan warga khususnya. Baik, kita informasi selanjutnya di mana ada warga Bangkok ini dikejutkan dengan lubang runtuhan atau sinkhole yang terjadi di jalan raya, tepatnya di depan rumah sakit Vajira, distrik Dusit, Bangkok, Thailand. Nah, diduga lubang runtuhan ini dipicu oleh tingginya intensitas hujan serta kebocoran terowongan di lokasi konstruksi stasiun kereta bawah tanah. Dari rekaman video amatir warga, sejumlah mobil dan tiang-tiang listrik ikut amblas, sedangkan pipa air pecah akibat lubang runtuhan atau sinkhole yang terjadi di jalan raya, tepatnya di depan rumah sakit Vajira distrik Dusit, Bangkok, Thailand. Insiden lubang runtuhan ini memiliki kedalaman 50 meter yang membentang sekitar 900 meter persegi. Diduga lubang runtuhan dipicu oleh tingginya intensitas hujan serta kebocoran terowongan di lokasi konstruksi stasiun MRT baru. Namun penyebab kemunculan lubang raksasa ini masih diselidiki. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di ibu kota Thailand lumpuh. Warga yang berada di sekitar tempat kejadian langsung dievakuasi. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun 3 kendaraan rusak akibat lubang runtuhan. Pemirsa, dukung iNews Siang dalam Indonesian Television Awards sebagai program news siang terpopuler. Caranya mudah, follow akun Instagram @Indonesian TV Awards. Kemudian pilih postingan kategori untuk vote, like postingan tersebut. Vote dengan cara komen di postingan kategori yang ada dengan format #VoteITA2025 spasi kode nominasi. Satu akun hanya berlaku untuk 1 kali vote per kategori per hari. Anda dapat melakukan vote kembali keesokan harinya. Periode vote berlangsung mulai 6 sampai 27 September 2025 hingga pukul 23:59. Istiqlal bersolawat. Cahaya hati, cahaya Indonesia bersama. Boleh dalam Islam begitu. Jadi anak yang soleh. Sama Allah Subhanahu wa taala. Pupuk keimanan kita. Manusia butuh hikmah. Bangunannya adalah ketakwaan. Solawat Gus Asmi turut dihadiri
Cahaya Hati, Cahaya Indonesia. Doa untuk bangsa. Eksklusif hanya di iNews.